Kalung keramat adalah kalung yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang. Dan orang yang diwariskan kalung keramat tidak semuanya boleh menggunakan kalung tersebut. Karena hanya orang-orang terpilih saja yang boleh menggunakannya, dan sesiapa yang menggunakan kalung keramat maka dia akan mewariskan ilmu yang ada di dalam kalung tersebut. Ilmu yang diwariskan bukanlah ilmu silat ataupun semacamnya, tetapi ilmu yang diwariskan adalah ilmu bagaimana cara menjinakkan seorang perempuan di atas tempat tidur. Dan sesiapa yang pernah ditiduri oleh pewaris kalung keramat, maka wanita itu akan menjadi wanita liar yang haus dengan seks. Dan sebaliknya, sesiapa yang memandang wanita yang pernah disetubuhi oleh sang pewaris kalung keramat, maka orang tersebut akan sangat menginginkan tubuh wanita tersebut. Suara tanpa hening hembusan angin terasa begitu kencang. Seorang pemuda tanpa terduduk termenung sambil memerhatikan langit yang dihiasi bintang-bintang. Di tangannya terdapat sebuah surat yang tak lain adalah surat balasan cintanya yang telah ditolak mentah-mentah oleh pujaan hatinya. Dari raut wajahnya tampak dia sedang merenungi nasibnya yang selalu ditimpa sial. Kejam! Pekik Alay sambil meremas kertas yang tadi dia pegang. Dan sedetik kemudian kertas tersebut dilempar sejauh mungkin dari hadapannya. Dari dulu sampai sekarang penderitaan cinta tidak pernah berakhir. Nasiib ya, nasiib, ujarnya yang kemudian kembali menatap langit. Sugianto Cahyo adalah nama asli Alay. Tetapi karena gayanya yang norak dan selalu terlihat kampungan sehingga membuat rekan-rekannya memanggil dirinya dengan sebutan Alay, yang berarti norak, kampungan, sok ganteng, dan lain-lain. Hampir setiap wanita yang melihat dirinya pasti langsung membuang mukanya jauh-jauh. Di sekolahnya Alay juga menjadi bahan ejekan tekan temannya, baik teman cewek maupun cowok, sehingga membuat dirinya merasa sangat kesepian. Angelina Valena adalah sesosok wanita yang akhir-akhir ini sangat dipuja-puja oleh para pelajar di sekolahnya. Karena kecantikan dan kebaikannya, membuat setiap laki-laki jatuh hati kepada dirinya, tidak hanya para murid. Tetapi guru-guru di sekolahnya pun sangat menyukai dirinya walaupun dia adalah anak pindahan yang baru 3 bulan sekolah di sana. Semenjak kehadiran Lena, kehidupan Alay sedikit berubah, yang dulu pendiam kini kelihatan kembali bersemangat. Maklum saja karena baru pertama kalinya ada anak perempuan yang mau mengajak dirinya mengobrol walaupun itu hanya sapaan biasa. Tetapi itu sudah sangat membuat Alay merasa sangat senang sekali. Sedetik, semenit, sejam, perlahan mata Alay mulai terasa berat, dan sampai akhirnya dia tertidur dengan posisi duduk dan kepalanya bersandar di dinding rumah. Dalam tidurnya Alay bermimpi bertemu dengan sesosok lelaki parubaya yang kira-kira berusia 70-an ke atas. "Kenapa kamu bersedih, cucuku?" kata lelaki tersebut sambil bermain janggutnya yang panjang. Siapa kamu? Sekarang aku ada di mana?" tanya Alay yang tanpa kebingungan ketika dia menyadari di sekeliling dirinya terdapat hutan belantara. "Kamu sudah tidak lagi mengenali kakekmu," ujarnya lagi sambil memandang Alay. Untuk sesaat Alay tertegun sambil memperhatikan sesosok lelaki parubaya yang mengaku sebagai datuknya. Beberapa kali dia sempat menggelengkan kepalanya karena seingat dia, datuknya telah lama meninggal, tepatnya ketika dia masih duduk di bangku SD. "Tidak mungkin Pak Long sudah lama meninggal," ujar Alay. "Percayalah cucuku, aku adalah kakekmu. Kamu masih ingat kalung yang dulu pernah datuk berikan kepada kamu?" Tetapi masih saja Alay merasa bingung dengan kehadiran datuknya tersebut. Kenapa kalung itu tidak ada di lehermu? Bukannya datuk pernah bilang kalau kalung itu tidak boleh kamu lepaskan? Emang ada apa dengan kalung itu?" "Dasar anak bodoh, itu kalung adalah kalung warisan dari nenek moyang kita." "Oh," jawabnya ringkas yang tanpa masih kebingungan. Sang kakek tanpa menggelengkan kepalanya karena dia tahu kalau cucunya
tidak terlalu tertarik dengan kalung yang dulu sempat dia wariskan kepada cucunya. Dan dengan kesabarannya sang kakek mulai menceritakan asal-usul kalung tersebut dan kegunaan kalung tersebut. Setelah mendengar penjelasannya, Alay masih tidak percaya kalau sebenarnya kalung tersebut adalah kalung keramat yang selama ini hidup di dalam diri setiap pemiliknya. "Anto, bangun!" Sayup-sayup suara seorang wanita membangunkan Alay dari tidurnya. Perlahan Alay membuka matanya, dan ketika matanya terbuka, sesosok wanita cantik berdiri di depannya. Wanita itu tak lain adalah kakak iparnya sendiri yang bernama Melissa. Begitu cantik dan sangat menggoda, padahal saat ini Melissa hanya mengenakan pakaian tidur seperti biasanya. Bangun! Kali ini Melissa menggoyangkan tubuh Alay dengan keras. Iya kak, ujar Alay ketika tersedar dari mimpinya. "Kenapa kamu tidur di sini pakai mengigau lagi nyebutin nama kakek?" kata Melissa yang kemudian duduk di samping Alay yang tampak masih kebingungan. "Ternyata tadi hanya mimpi," gumam Alay di dalam hatinya. "Kok bengong sih? Sudah sana masuk tidur ke kamar," ajaknya yang kemudian meninggalkan Alay sendiri yang tampak sedang memandangnya. Di dalam kamarnya yang kecil, Alay tidak dapat memejamkan matanya. Entah kenapa dia masih teringat dengan mimpi yang barusan mengusik dirinya. Semakin dirinya berusaha melupakan mimpinya barusan, maka mimpi itu semakin menghantui. Dirinya sampai-sampai membuat diri Alay tanpa tidak tenang dan kelihatan sangat gelisah. Apa benar yang dikatakan Datuk barusan? Oleh karena tidak dapat tidur, akhirnya Alay memutuskan untuk mencari kalung tersebut yang dulunya pernah dia simpan di suatu tempat di dalam kamarnya. Hampir 1 jam lebih Alay mencarinya, tetapi belum juga bertemu. Hampir saja Alay putus asa kalau saja dia tidak teringat kata datuknya yang mengatakan kalau kalung tersebut sangat penting bagi dirinya. "Nah, ini dia kalungnya. Akhirnya aku menemukanmu, kalung keramat." Dari raut wajahnya terdapat senyuman. Tanpa berpikir lagi, Alay memakai kalung tersebut di lehernya. Ketika kalung itu dipakai, Alay merasa ada sesuatu yang membuat tubuhnya merasa bergetar seperti dialiri elektrik. Dan kemudian getaran itu pun berhenti. Sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa terhadap fisiknya, tetap saja wajahnya hancur dan menyebalkan. Keesokan harinya, Alay bangun kesiangan maklum saja, karena hari ini adalah hari cuti, sehingga dia tidak perlu bangun pagi-pagi seperti biasa. Masih dengan mata yang terpejam, Alay berjalan keluar bilik dan bermaksud untuk ke bilik mandi. Ketika dirinya sampai ke depan pintu bilik mandi, tiba saja dari pintu bilik mandi keluar sesosok wanita yang tak lain adalah Melissa yang baru saja selesai mandi. Saat itu, tubuh Melissa telanjang. Kemudian dia segera menutupi sebahagian payudaranya dengan satu tangannya, dan satu tangannya lagi menutup kemaluannya. "Baru bangun, toh," sapa Melissa ramah. "Ini beneran kakak ipar gue," gumamnya di dalam hati sambil memerhatikan lekuk-lekuk tubuh kakak iparnya yang berdiri di hadapan dirinya. Iya kak, kakak habis mandi ya?" tanya Alay. "Iya, emangnya kenapa? Kamu mau pakai kamar mandi?" "Iya kak, kebelet pipis," jawab Alay gugup. "Ya sudah, sana ke kamar mandi, jangan ditahan-tahan." Iya kak, kata Alay, tetapi dirinya masih tetap diam mematung memandang kakaknya. "Seandainya saja gue boleh lihat kakak gue telanjang di depan gue," ucapnya di dalam hati sambil memandang ke arah belahan dada kakak iparnya. Dalam hitungan detik, tiba-tiba handuk yang dikenakan kakaknya terlepas. Dan dengan begitu, tubuh indah kakaknya terpampang di depan hadapannya. Kulit kakaknya yang putih mulus dan payudara kakaknya yang mengancung ke depan dengan puting susunya yang kecoklatan, tampak begitu sangat menggoda. Apalagi saat mata Yuda mengarah ke bagian bawah kakaknya. Mata Alay menatap tajam tubuh kakak iparnya. Selama 1 menit, Melissa terpaku layaknya seorang patung yang tidak bergerak sedikit pun, sehingga membuat Alay benar-benar menikmati tubuh indahnya.
Dan sedetik kemudian Melissa tersedar yang kemudian mengambil handuk yang tergeletak di lantai dan berlari menuju ke dalam kamarnya. Kejadian barusan benar-benar membuat Melissa merasa malu. Entah apa yang harus dia katakan kepada Alay kalau nanti dia bertemu dengan adik iparnya tersebut. Memang perlu diakui, di sisi lain dirinya juga menikmati saat-saat di mana Alay memandang dirinya dengan tatapan yang seolah-olah ingin terus memakannya bulat-bulat. "Ehem," tegur Alay yang tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Saat ini Melissa sedang sibuk mencuci pakaian kotornya, sehingga dia tidak memperhatikan kedatangan Alay yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya. Saat itu Melissa mengenakan kain yang terlilit di tubuhnya. "Aku bantuin ya kak, tumben mau bantuin. Biasanya juga kamu main keluar rumah. Bosen kak main terus, sekali-kali diam di rumah." "Ya, baguslah kalau begitu," jawab singkat Melissa. Beberapa saat kemudian mereka berdua tanpa telah disibukkan dengan pekerjaan mereka berdua. Sesekali Alay memperhatikan selangkangan kakak iparnya yang sedikit terbuka. Sebenarnya Melissa telah menyadari kalau Alay sering melirik ke arah kangkangnya. Tetapi anehnya di dalam dirinya tidak ada penolakan terhadap tingkah adiknya yang dengan sengaja melihat ke arah kangkangnya. Dan hal itu pula yang membuat Melissa diam-diam dengan sengaja memberi ruang buat Alay untuk melihat celana dalamnya yang berwarna merah hati. "Soal tadi kakak minta maaf ya," ujar Melissa memecah suasana. "Soal apa kak?" "Ya, itu masalah tadi pagi." Kata Melissa yang tidak sanggup meneruskan kata-katanya. "Ayo kak, katakan hal-hal yang kesat," katanya di dalam hati penuh harap. Tita tadi, dengan sengaja handuk kakak terlepas. Ops!" Secepat mungkin Melissa menutup mulutnya dengan tapak tangannya. Suatu pernyataan yang benar-benar memalukan bagi seorang wanita sebaik Melissa. Perkataan tersebut benar-benar membuat dirinya merasa malu dan tak urung, membuat wajahnya yang putih tanpa memerah karena malu. Sedangkan Alay tanpa berusaha menahan tawanya yang hampir saja meledak, kalau saja dia tidak dapat menahan diri. "Kak, bukan gitu maksudnya," kata Melissa membela dirinya, tetapi semua itu telah terlambat. "Ternyata kakak nakal juga ya," ledek Alay sambil menatap curiga ke arah Melissa. "Kamu apaan sih?" Dengan gesit Melissa mencubit kaki Alay. Tanpa disedari Melissa, kini dirinya benar-benar telah dikuasai oleh nafsu yang terasa semakin membakar dirinya. Dan itu dapat dilihat dari dia menyikapi perkataan nakal yang dikatakan oleh Alay. "Hubungan ranjang itu enak gak sih kak?" tanya Alay tanpa melepas pandangannya. "Hus, ngaco kamu," jawabnya yang kemudian terdiam beberapa saat. Enak lah. Kalau nggak enak mana mungkin orang suka begituan," sambungnya lagi. "Enak gimana kak?" "Ya, enak nanti juga kamu tahu bagaimana rasanya begituan." Alay tersenyum licik. Kini dia benar-benar percaya dengan kehebatan kalung yang diwariskan datuknya untuk dirinya. Dan kepercayaan itu membuat dirinya semakin berani menggoda kakaknya. Perlahan Alay mendekati kakaknya yang kemudian duduk di samping kakaknya itu. "Aku boleh lihat anunya kakak lagi nggak?" tanya Alay tiba-tiba yang membuat wajah kakaknya tampak kembali memerah. "Enak aja. Emang kamu pikir kakak apaan? Pelacur?" "Iya," jawab Alay singkat yang, "Kak, kokak cuman bercanda." Abis kakak ngegemesin, ujar Alay sambil mengelus paha kakaknya yang terbuka karena sebahagian kainnya tersingkap. Ini apa ngelus-ngelus?" kata Melissa tanpa berusaha menyingkirkan tangan adiknya. "Habis paha kakak putih banget. Gak kayak kakiku, he. Semakin lama tangan Alay semakin masuk ke dalam menyentuh bagian dalam paha kakaknya. Hanya beberapa inci dari Faraj kakak iparnya. Melissa yang sudah sangat gatal membiarkan begitu saja tangan adiknya menguasai dirinya. Karena tidak ada penolakan dari sang kakak, Alay semakin berani menyingkap kain kakaknya sampai ke pangkal pahanya. Tidak hanya itu saja, Alay pun mula berani mencium pipi kakaknya yang memerah. "Apaan sih?" Dengan amat keras Melissa mendorong kepala adiknya yang bermaksud mencium bibirnya. "Jangan macem-macem kamu, awas ya."
ancam Melissa sambil menatap mata adiknya. Tetapi tatapan tersebut sedikit aneh karena dari bibirnya terukir sebuah senyuman manis. Tanpa berkata lagi, Melissa pergi meninggalkan adik iparnya dan berlari kecil menuju kamarnya yang terletak tidak jauh dari tempat dia mencuci pakaiannya. Berselang 1 menit, Alay menyusul kakak iparnya ke dalam kamar. Di saat itu kakak iparnya sedang duduk di sisi dipan sambil menatap ke arah pintu seolah-olah sedang menunggu seseorang, dan seseorang itu adalah Alay. "Anto, ngapain kamu ke kamar kakak?" tanya Melissa pura-pura merasa terkejut dengan kehadiran Alay. Setelah mengunci bilik kakaknya, perlahan dia mendekati Melissa yang seolah terpaku memandang dirinya. Dan tanpa membuang waktu, Alay langsung menindih tubuh kakaknya. Mendapat perlakuan seperti itu, Melissa berpura-pura menolak keinginan Alay. Dengan teriakan-teriakan kecil, Melissa meminta dan memohon kepada Alay agar melepaskan dirinya. Tetapi teriakan itu terdengar di telinga Alay sebagai ramuan untuk menggoda dirinya. Semakin lama, Alay semakin mempercepat gerakan pinggulnya sehingga membuat Melissa terkadang tersedak karena dia sedikit merasa kesulitan saat bernafas. Kakaknya yang selama ini sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh dirinya kalau dia akan menikmati tubuh kakak iparnya. "Terima kasih, Kak. Pelajaran ini tidak akan pernah aku lupakan," bisik Alay yang kemudian mencium bibir kakak iparnya, lalu dia bangkit dari tubuh Melissa yang terbaring di atas ranjang tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Setelah mengenakan kembali pakaiannya, Alay melangkah keluar dari dalam kamar kakaknya dengan membawa perasaan campur aduk antara bahagia dan kepuasan yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata maupun tulisan. Begitu juga dengan perasaan Melissa yang bercampur aduk antara menyesal, takut, dan kepuasan yang dia dapatkan.